Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Mitra Pemuda akan menceritakan sedikit tentang kecelakaan di Tol Cikampek. Dan jangan lupa untuk sahabat channel untuk subscribe, like, comment, and share. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat channel dari Sabang sampai dengan Merauke yang sudah memberikan dukungannya kepada Mitra Pemuda channel. Mari kita ikuti telusuri cerita singkat mengenai kecelakaan di Tol Cikampek. Malam, A. Malam hari ini tentunya sehat, sudah bisa datang ke studio Mitra Pemuda channel. Alhamdulillah. Baik, karena malam ini cerita tentang kejadian pada saat itu kecelakaan di Jalan Tol Cikampek. Bisa ceritakan kepada sahabat channel di rumah? Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa diundang di studio Mitra Pemuda channel. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sebelumnya saya akan menceritakan tentang kecelakaan yaitu di Tol Cikampek. Saat itu saya akan menuju arah Tol Cikampek, yaitu ke daerah Subang. Tepatnya yaitu saya masih ingat betul pada tanggal 3 bulan 3 tahunnya itu 2003. Kita kebetulan persiapan itu kita ingin berziarah ke salah satu makam. Jadi salah satu makam Syebul Bait. Kebetulan Syebul Bait itu mengundang kita, ya dulu statusnya sebagai santri Syebul Bait mengundang kita untuk berziarah ke makam keluarganya, minta didoakan. Saat itu malam itu sebelumnya sudah diadakan di rumah Syebul Bait itu pengajian lah. Jadi malam ke-39 lah, udah mau ke 40 hari saudaranya itu meninggal. Jadi istilahnya 40 harian didoakan sekalian juga ingin ke makam gitu. Di dalam kecelakaan tersebut ada yang memakan korban satu yang bernama almarhum Muslimin, teman dekat saya. Nah, dalam pengajian 40 hari itu dia datang dan saya sempat yasinan juga, cuman dia tuh pakai gamis putih, pakai peci putih, dia nggak ngaji, cuman duduk
karena kebetulan nggak kebagian tempat, dia duduk di tangga. Itu siapa itu? Itu yang korbannya, yang Yang meninggal, muslimin ini. yang muslimin. Nah akhirnya dia duduk di tangga, saya cuma ngeliatin. Dan ketika mau mulai pengajian, saya tegur, Min, ayo ngaji Min. Ya udah ngaji aja duluan, saya liatin aja. Akhirnya ngaji, terus malam berlalu, kita persiapan sama Saibul Bait itu sekitar jam sehabis sholat subuh. Seingat saya waktu itu sehabis sholat subuh. Nah sebelum berangkat, habis sholat subuh kita sarapan. Nah kebetulan waktu itu sarapan di sekitar pengajian saya tuh ada tukang yang namanya lontong sayur. Dia buka tuh subuh. Nah kebetulan lontong sayur itu harganya sekitar 5.000. Cuman waktu itu namanya saya juga belum kerja, saya punya 4.000. Cuman mau minta sama almarhum ini, Min, boleh pinjam uang nggak gitu. Berapa, kata dia bilang gitu. Ya 1.000 aja nih, mau beli lontong sayur sebelum berangkat, jadi bisa sarapan dulu gitu kan. Dia ngeluarin dulu tuh tahun 2003, dia ngeluarin 1.000-an kertas. Terus dia ngomong, ya Andra, ini juga duit 1.000 terakhir gua mau beli lontong sayur, duit gua cuma 1.000, lo 4.000 gitu. Oh ya udah deh Min, gua juga nggak ikut sarapan deh kalau itu duit lo 1.000 tinggal terakhir gitu kan. Cuma pada saat itu tidak ada firasat dari AA bahwa ini orang pingin kecelakaan, meninggal, maut. Iya, Tidak ada ya. nggak ada. Akhirnya nyampe lah pukul itu, waktu itu jam 6:30, kita udah persiapan nungguin kendaraan yang mau berangkat. Kebetulan waktu itu berangkat tuh ada 3 mobil, berangkat 3 mobil. Cuman anak dari Saibul Bait itu ketika mau diajak tuh nangis, ayo ikut, sampai mau dimasukin ke mobil aja tuh susah. Ayo ikut gitu kan. Akhirnya dipaksa juga, akhirnya ikut. Akhirnya kita jalan ya kan, beriringan gitu 3 mobil. Jadi saya di tempat mobil saya itu ada 9 orang. 9 orang, jadi supir kanan. Nah kebetulan di pengajian saya tuh ada namanya lurah Kobong lah waktu itu. Sebelah kiri, kanan berempat, itu udah berapa tuh, 1, 2, 3, 6, 7, 8, diralat berarti 8 orang dalam satu mobil. Yang 1-2-nya saya kurang tahu jalan. Cuman jalannya itu kayak, perasaan saya tuh kayak kurang angin gitu kan. Nah kurang angin, udah ditegur sama sebelah supir tuh. Setelahnya ketua pengajian saya lah negor waktu itu, Mas, sama supirnya, Mas, kayaknya kurang angin deh. Udah, ini nggak kurang angin kok, udah jalan aja, nggak usah khawatir. Jalan masuk Bekasi, Tambun, Tol Cibitung, ya kan. Sampailah di mau deket-deket Tol Cikampek, kebetulan 3 mobil, ya kan, kebetulan 3 mobil. Nah ini yang dua itu nyalip duluan, mobil ke 1, mobil kedua. Nah
Jadi mobil yang saya kendarain tuh jadi nomor 3. Yang tadinya nomor 1 Nomor disalip 1. dengan mobil 2 dengan mobil 3. Nomor 3. Nah akhirnya karena terlalu lama, yang depan udah maju duluan. Kata ketua rombongan leader saya diginiin, tuh gini, dengan kata bercanda lah. Dengan candaan. Dengan bercandaan, akhirnya di depannya itu ada kontainer gini. Cuman saya perhatiin tuh supir dari awal berangkat tuh dia emang menggunakan tangan satu. Kenapa itu? Ya tangan satu yang mungkin udah keahlian dia, padahal menurut lalu lintas ketika kita berada di jalan tol tuh kita harus menggunakan 2 tangan dalam pegangan setir itu. Karena ketika kejadian kecelakaan tuh kita bisa mengimbangi gitu. Yang bisa hentakannya tuh kita bisa ngimbangin lah. Begitu di depan pas ketua pengajian saya bilang gini sambil bercanda sambil senyum, dia langsung banting setir, set ini kan. Mau gini kita juga sempat kaget, sempat ekstrim, astagfirullahaladzim, dibanting, dia maju, ya kan. Dulu saya mobil itu Kijang lah, dia maju, set, ya kan. Dalam was-wasnya tadi dibilang suruh apa tuh nambah angin lah istilahnya. Begitu nyalip di sini pembatas pagar, posisinya meledak. Mau ban sebelah kanan, dua, dalam keadaan melaju sekitar 120 itu nempel. Mobil Kijang tuh nempel set. Akhirnya sama lurah itu karena dia kebetulan di samping digoyang gitu, jadi rebutan setir dalam kecepatan 120, goyang, ternyata dia juga ngelepasin diri tuh duluan konten das. Nah ini dalam keadaan 120 dengan pecah ban. Makanya saya yang masih inget tuh, saya bantingan ketiga udah tidak sadarkan diri. Seingat saya masih nemuin tuh bantingan pertama dalam keadaan di tol tuh 1, 2, begitu hentakan ketiga ya udah hilang. Posisinya tuh gelap, hentakan ketiga tuh gelap. Nah yang terakhir saya ingat dia cuma bilang kanan, kiri, kanan. Karena kalau pemikiran saya, kalau kita balikin ke kanan itu yang di belakang tuh habis, pasti tabrakan beruntun. Cuman si ketua pengajian ini dia banting sebelah kiri. Jadi kalau di tol tuh kan suka ada miring, ada rumput-rumput gitu tuh. Hentakan pertama, hentakan kedua, hentakan 3, der, gitu kan. Nah saya sadar tuh dengar orang-orang tuh, ayo cepat, ke atas, mobil mau meledak mobil, karena posisi mobil tuh bunyi. Berarti dia berguling ke bawah kah atau masih posisinya masih? Pokoknya hentakan kedua, untuk hentakan ketiga kurang tahu saya. Itu dia ngeguling atau gimana, pokoknya udah gelap aja. Berarti perjalanan itu belum menuju ke Saibul Bait belum sampai ya? Belum sampai. Nah sampai hentakan itu saya bangun tuh posisinya itu udah di atas. Dan saya kaget Di lihat atas apa nih? di atas jalanan di tol. Padahal posisinya udah di bawah karena banyak ada orang yang nolongin kan. Nah di sini saya tuh kayak landak. Jadi kalau di tol itu ternyata rumputnya itu yang ada durinya. Gitu. Ini pada nancep semua. Pas saya giniin, wah sakitnya minta ampun. Jadi saya tuh benar-benar diseret dan badan saya tuh nancep duri rumput tuh sini. Makanya saya gini, jadi kayak landak gitu kan. Udah. Lalu bagaimana dengan nasib dari ketujuh? Jadi dari 8 orang tersebut saya melihat
teman saya yang duduk di samping saya, kan saya belakang, sebelah kanan, sebelah kiri teman saya namanya si, dulu saya ingat si Roma itu selamat, cuman sininya itu pecah. bagian Jadi kepalanya. saya ngelihat dia tuh ya udah seluruh ini wajahnya itu dilumurin darah karena pecah, sebelah kiri itu pecah. Itu berarti kan 8 orang. Terus kebetulan yang di tengah terus duduk di tengah itu dia sedang puasa, dan dia yang warawiri apa namanya menyelamatkan teman-temannya lah. Dia puasa, ketika dibanting gitu dia langsung bangun menurut ceritanya. Nah, terus yang apa namanya si Abdul Hamid alhamdulillah selamat, cuman patah jarinya kalau nggak salah, jarinya. Terus yang samping sebelah kiri itu ininya, kelopak sininya, kelopak tangannya. Nah, kebetulan yang drivernya juga tidak apa-apa. Berarti tinggal 7, yang saya lihat tinggal 1 orang. Nah, yang puasa itu nyamperin ke mobilnya, nanyain muslimin gitu kan, nanyain tuh, lah kok cuma 7 orang, harusnya 8 orang. Ternyata ini kaca mobil, nah ini palanya di sini nih, dan posisi mesin tuh kebalik. Nah, kebetulan ada galengan air, ketika itu kan memang habis hujan, palanya sudah kerendam setengah jam. Ketika dicari kayak segumpalan apa sih, mata air. Padahal mah itu dia mulutnya airnya ditutup lah pakai tanah sampai air itu mampet, baru mukanya kelihatan. Cuman posisinya kan udah setengah jam, kebanyakan minum air, dia udah beku. Sudah bengkak juga ya. Ya, akhirnya teman saya ngebimbing itu kan, sempat ada penyelamatan, mobil itu mau diangkat dalam keadaan bunyi. Begitu diangkat sambil dibimbing sakaratul mautnya, dia cuma dalam keadaan Allah, dibimbing lagi sama yang teman saya selamat itu, dia bilang Allah. Begitu ditarik apa namanya mobilnya, ya namanya orang ada yang kecelakaan, ada yang ini gua kuat. Nah, itu balik lagi ke badannya dia karena kejepit, baru mengembuskan apa namanya terakhir lah, napas terakhir. Niatnya mau nyelamatin, tapi kita nggak kuat ngangkat mobil. Nah, itu terakhir. Jadi pada saat diketemukan bahwa teman AA ini yang nama Muslim ini masih terlihat masih hidup ya. Masih hidup, cuman posisinya itu apa namanya kejepit di kaca mobil. Untuk kondisi supirnya juga dalam keadaan saat itu dalam keadaan sehat, maksudnya tidak ada yang terluka. Alhamdulillah. Nah, saya ketika dia diwawancarain sama polisi, saya sih keadaan saya cuma berbaring karena dia masih sehat-sehat aja. Ditanya sama polisi, mana SIM kamu, mana STNK kamu, ditanyakan. Nah, sambil ditanya dia ngeluarin STNK, dia ngeluarin SIM-nya. Tanya lagi, kenapa bisa kejadian kayak gini? Dia cuma hanya diam, takutnya menurut polisi shock. Ya udah, kamu makan dulu. Nah, saking keselnya itu polisi, kamu kayaknya nantangin saya, ditanya mau makan atau gimana malah nggak jawab. Ternyata lurahnya itu bilang, maaf Pak Polisi, ini supirnya tunarungu sama tunawicara, nggak bisa dengar sama nggak bisa bicara. Langsung kaget kan, dan saya juga langsung kaget juga. Wah, ternyata yang bawa atau yang nyupirin saya untuk ziarah ini nggak bisa dengar sama nggak bisa bicara.
saat itu A tidak tahu kondisi dari supir itu ternyata dia adalah tunarungu dan tunawicara, tidak tahu. Nggak tahu gitu, pas kecelakaan baru tahu bahwa dia tuh nggak bisa dengar sama nggak bisa bicara gitu. Ya dari kecelakaan itu ya teman saya di tanggal 3 bulan 3 2003 ya terakhir ya kan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Cuman waktu itu karena dia meninggal dan saya dilarikan di rumah sakit terdekat di daerah Cikampek gitu. Semuanya itu Ya semuanya yang ketujuhnya dibawa ke mana? Ke rumah sakit terdekat Cikampek. Kebetulan yang satunya tuh dibawa ke Jakarta. yang si almarhum ini. Gitu. Ya intinya sih dari kecelakaan di tol Cikampek ini ya dari beberapa satu ketika kita ingin berjalan atau berpergian jauh apalagi melintasi tol itu ya setidaknya kita mengecek terutama kondisi mesin dan mengecek posisi ban kurang angin atau enggak, intinya gitu sih ya. Salah satunya juga memang sudah takdir jalan Allah ya, teman saya dipanggil lah gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita melihat tadi sudah diceritakan kepada sahabat channel bahwasanya ada sebuah cerita tentang kecelakaan di tol Cikampek yang memang ini salah satunya pengendara ini ternyata tunarungu dan tunawicara. Dan juga sebelumnya juga kita cerita ini mungkin apakah sebelum dalam perjalanan ada keganjilan, ada yang punya firasat perjalanan ini harus dihentikan, atau memang semua dari 8 orang atau 7 orang ya, supir kan beda lagi, aman-aman saja atau gimana pada saat itu? Ya firasatnya ketika mau jalan ketua rombongan di pengajian saya udah bilangin kayaknya mobil kurang angin deh gitu, intinya gitu. Cuman si supir tuh tidak menggubris omongan dari ketua pengajian. Karena gitu. Dia juga karena punya keterbatasan, jadi karena mungkin pada saat memberikan informasi kurang angin itu karena supirnya itu tidak bisa berbicara dan tunarungu, kemungkinan dia tidak mengerti dan tidak paham dengan apa yang disarankan oleh orang pada saat itu mungkin ya Kak ya. Bisa jadi. Baik, sahabat channel, inilah sebuah cerita tentang kecelakaan di tol Cikampek. Dan ini adalah salah satunya, ada salah satu korban yang menghembuskan nafasnya, itu tepat kejadiannya di tanggal 3 bulan Maret 2003. Mudah-mudahan almarhum dari muslimin ya, untuk muslimin untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga menjadi pelajaran kepada sahabat channel bahwasanya kalau kita ingin melakukan perjalanan jauh, sebaiknya kita lakukan pengecekan terlebih dahulu agar perjalanan tujuan kita bisa selamat sampai dengan tujuan. Terima kasih sudah berbagi cerita kepada sahabat channel malam ini. Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang penting khususnya untuk sahabat channel. Sahabat channel, malam hari ini sebelum kami akhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.